Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah buku yang diterjemahkan oleh UAS, yang judulnya kalau dalam bahasa Indonesia yaitu Saat Rumah Tangga Diambang Kehancuran, 25 Sebab Perusak Keluarga. Nah, judul aslinya yaitu Al-Ma'asi Nu'addi ila Al-Fakri wa Kharabil Buyut. Jadi maksiat-maksiat yang kalau dilakukan itu bisa menyebabkan kemiskinan dan kehancuran rumah tangga. Penulis aslinya adalah Syekh Yasir Ja'far Sya'labi, ya. Syekh Yasir Ja'far Sya'labi. Nah, ini kemudian terjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad, yang kalau kita mau review atau kita resensi lah ya, beberapa bagian, nggak semuanya, itu ada beberapa maksiat yang itu kalau dilakukan bisa menyebabkan kehancuran rumah tangga. Nah, kalau kita lihat para pemirsa ya, bagaimana kalau di awalnya penulis aslinya kemudian melihat bahwa ada jalan yang ditempuh oleh manusia. Yang pertama yaitu jalan kebaikan yang membawa kepada surga. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa perbuatan-perbuatan baik tentu akan menggiring yang melakukan masuk dalam surga. Jalan kedua adalah jalan keburukan yang menggiring kepada neraka, yang membawa kepada neraka. Nah, ini kemudian penulisnya aslinya ya, itu melihat bahwa jalan yang membawa yang tadi disebutkan ya, masih ada lagi jalan yang lain, yaitu yang disodorkan oleh penulis ya, yang akan dibicarakan di buku ini, yaitu jalan yang membawa kepada kemiskinan dan kehancuran umat manusia. Nah, yaitu nanti ada 25 maksiat yang bisa membuat kehancuran dan kefakiran. Fakir yaitu berarti kemiskinan. Nah, kita bisa melihat yang pertama yaitu jauh dari hidayah dan zikir kepada Allah. Zikir ini mengingat Allah. Nanti lafaz-lafaznya juga disebutkan di buku ini ya, seperti misalnya alhamdulillah, subhanallah, kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahu akbar, takbir ya. Nah, jadi tasbih, tahmid, takbir, dan kemudian la ilaha illallah ya, tahlil. Yang itu kemudian kalau kita menjauhi atau jauh dari zikir ya, itu bisa menyebabkan kehancuran. Kenapa? Karena kita lupa apa tujuan dan hakikat penciptaan kita di muka bumi ini. Nah, itu ya. Yang kedua yaitu melakukan zina. Nah, zina juga berbahaya, bisa membuat pelakunya menghancurkan rumah tangga dan kefakiran juga ya, membuat miskin. Yang ketiga yaitu mengikuti setan. Nah, kita tahu bahwa ini adalah yang menggoda manusia ya. Maka kalau kita mengikuti maka kita akan tergelincir ya. Keempat selanjutnya yaitu keangkuhan dan kesombongan. Di sini disebutkan tadi barang siapa yang angkuh ya tidak akan masuk surga walaupun ada sedikit ya, sebesar atom ya. Kelima, kesaksian palsu. Ini juga maksiat yang harus kita hindari agar mencegah kita dari kehancuran rumah tangga dan juga kefakiran ya. Selanjutnya yaitu tipu daya ya. Selanjutnya yaitu riya dan munafik ya. Durhaka kepada orang tua ya. Di sini ada nasihat agar berbakti kepada kedua orang tua dan ada beberapa kisah-kisah yang bisa kita ambil di sini. Yang kesembilan yaitu berinteraksi dengan riba. Nah, ini kita sudah tahu ya, haramnya riba, bahayanya riba, sehingga penulis di sini ya menjelaskan bahaya riba, dan itu kalau kita berinteraksi dalam hidup kita dengan riba itu bisa membahayakan atau menggiring kita kepada neraka seperti itu. Selanjutnya yaitu dengki. Dengki itu hasud ya, hasad ya, iri.
iri kepada orang lain. Kemudian membatasi keturunan. Nah, ini mungkin lebih spesifik lagi dalam rumah tangga ya. Membatasi keturunan bisa jadi adalah khawatir, takut dengan rezeki ya. Jadi cukuplah segini saja supaya jangan-jangan nanti kita nggak bisa memberi makan. Padahal Allah sudah menjamin setiap hambanya yang lahir ya, itu pasti ada rezekinya, sudah dijamin. Selanjutnya yaitu kikir dan pelit. Ini juga harus kita hindari. Menuduh wanita yang baik berbuat zina. Nah, ini juga tidak boleh. Menggunjing dan adu domba ya. Ini kaitannya dengan bagaimana nanti di dalam masyarakat bisa terpecah karena ada fitnah ya. Dan adu domba, mengadu domba sesama saudara, ini sudah banyak dibahas di buku-buku lain juga bahayanya adu domba ya. Bahkan tidak masuk surga orang yang kemudian mengadu domba, namam itu ya. Selanjutnya yaitu khianat. Nah, mengkhianati amanah yang diberikan itu tidak boleh. Selanjutnya menyakiti tetangga ya. Kemudian melampaui batas, kemudian tersebarnya fitnah atau cobaan, kemudian sumpah palsu, yaitu meninggalkan sholat berjamaah, menghina umat Islam, ingkar janji, memberi tapi sambil menyakiti. Kemudian yang nomor 24 ini perbuatan zolim. Zolim ini berbuat aniaya ya, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua 5 yaitu meninggalkan, di sini ditulisnya dasar-dasar Islam. Tapi kalau kita lihat hadisnya yaitu rukun Islam ya, rukun Islam yang 5 itu. Nah, kita salah satunya yaitu misalnya dalam bab yang kedua, maksiat yang kedua, kita lihat sebentar. Melakukan zina. Ya, di sini penulisnya ya, ini buku ini memang diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad atau UAS ya, sebagai pengingat bagi kita semua agar menghindari 25 maksiat ini supaya terhindar dari keretakan atau kehancuran rumah tangga. Judul aslinya tadi juga kemiskinan, artinya ya memang kalau rumah tangga memang kalau itu identik ya bisa jadi dengan kemiskinan itu bisa retak. Dan itu makanya beliau kemudian mengambil judulnya 25 sebab ya kehancuran rumah tangga. Nah, ini kita review bukunya, bagus sekali ya, bahwa di bab melakukan zina ya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, dalam surat Al-Isra ayat 32. Ini bermakna janganlah kamu mendekat kepada perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan terjerumus kepada zina. Ya, ungkapan ini jauh lebih kuat daripada ungkapan janganlah kamu berzina. Karena la taqrabu, mendekati saja tidak boleh, apalagi berbuat. Ya. Karena pada ungkapan yang demikian ya, sekaligus terkandung larangan untuk melakukan dan mendekati perbuatan-perbuatan yang dapat menjatuhkan dan menjerumuskan ke arah perbuatan zina. Ya, di sini disebutkan ada beberapa yang kemudian membuat orang bisa jadi berzina. Oleh sebab itu, larangan untuk mendekati itu lebih mencapai sasaran, ya, dan lebih mendalam maknanya daripada sekadar larangan untuk melakukan zina. Karena zina itu adalah perbuatan keji dan perbuatan yang amat jelek. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Al-Furqan ayat 68 terjemahannya ya, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Maknanya ia tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh, melainkan dengan kebenaran untuk dibunuh. Seperti karena kufur setelah beriman atau berzina setelah nikah, atau dibunuh karena hukum kisos. Artinya ia tidak melanggar dosa zina yang merupakan perbuatan dosa yang paling kecil dan dapat membawa seseorang kepada kefakiran dan kehancuran, bahkan dapat membawa kepada neraka jahanam. Nah, itu ya, bahwa zina itu bisa membawa seseorang kepada kefakiran. Bagaimana kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, orang yang kemudian sudah berumah tangga misalnya ya, di sini disebutkan itu berzina ya.
itu bisa jadi berzina setelah nikah. Nah, di sini ada, itu bisa membuat kefakiran, kemiskinan, dan kehancuran rumah tangga itu sendiri. Nah, di sini jadi kalau kita lihat bahwa dikumpulkanlah beberapa maksiat yang kemudian itu bisa membuat rumah tangga kita hancur, ya. Bagaimana dengan kalau bab yang lain? Kita bisa lihat di sini ada ingkar janji, ya. Nanti dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hai orang beriman penuhilah akad-akad atau perjanjian itu. Ini lafadznya menggunakan lafadz iman, yang disentuh, yang disapa adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa bentuk penghormatan dan pengagungan. Jadi buku ini bagus sekali kalau kita review bahwa kalau ingin rumah tangga kita ini awet, ya, rumah tangga kita ini langgeng, maka kita harus sanggup menghindari beberapa maksiat yang di sini disebutkan ada 25 maksiat, ya. Jadi judulnya kalau bahasa Indonesianya saat rumah tangga diambang kehancuran, 25 sebab perusak keluarga. Ya, di sini bisa Anda dapatkan di buku online, toko buku online, atau di tempat-tempat jual buku, ya, toko-toko buku terdekat di kota Anda, agar kita bisa menghindari 25 hal ini, yang kalau kita hindari, insya Allah rumah tangga kita semua akan aman dan membawa kita kepada surga, ya, seperti itu, ya. Jadi sudah kita review beberapa bagian dari bab tadi, walaupun nggak semua, dan saya bacakan beberapa bab tadi, ya. Itu adalah maksiat-maksiat yang harus dihindari agar rumah tangga kita awet dan langgeng, karena maksiat-maksiat ini dilarang dalam agama, dan kalau dilakukan bisa menyebabkan kefakiran, kemiskinan, dan juga kehancuran dalam rumah tangga. Mudah-mudahan kita semua diberikan keutuhan, keawetan bersama keluarga kita. Yang suami, ya, semakin cinta sama istrinya jika menghindari 25 maksiat ini, dan semakin langgeng sehingga rumah tangga ini yang di dunia ini bisa awet sehingga bisa membawa kita ke dalam surga nantinya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih para pemirsa. Kita sudah mereview, meresensi, ya, sebuah buku yang bagus sekali yang diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad. Bisa Anda dapatkan di toko-toko terdekat, dan ini adalah berisi tentang maksiat-maksiat yang harus kita hindari agar rumah tangga kita awet, agar rumah tangga kita terhindar dari kemiskinan, kefakiran, ya, dan kehancuran. Nah, terima kasih, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.